Guys, mulai. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Abdul Wahab, kemudian Zaki Ahmad Fitriawan, Arfika Irawan Musli, Tony Surya Wicaksana, Awaludin Subekti, dan Nur Arof. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan artificial intelligence dalam teknik mesin. Topik ini dipilih karena AI menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam transformasi industri modern. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana AI berkembang, teknologi yang mendukungnya, serta berbagai penerapannya dalam teknik mesin. Next. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu fundamental AI dan teknologi yang mendasarinya. Kedua, penerapan AI dalam berbagai bidang teknik mesin. Dan terakhir, tantangan serta peluang yang akan dihadapi insinyur mesin di masa depan. Next. Teknik mesin saat ini tidak lagi hanya berfokus pada sistem mekanik konvensional. Dengan adanya AI, mesin dapat menganalisis data, melakukan optimasi, dan membantu pengambilan keputusan secara otomatis. Hal ini mendorong peningkatan efisiensi, inovasi, dan keandalan dalam berbagai proses industri. Next. Kemudian perkembangan teknik mesin mengalami beberapa tahapan, dimulai dari mekanika klasik, kemudian berkembang ke era otomasi melalui PLC dan robotika, lalu memasuki era integrasi digital dengan CAD, CAM, dan juga simulasi komputer. Dan saat ini kita berada pada era AI, di mana sistem mampu belajar dari data dan melakukan optimasi secara real time. Next. Terdapat 3 teknologi utama yang menjadi fondasi AI. Yang pertama yaitu machine learning yang digunakan untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Kedua, computer vision yang mana memungkinkan mesin memahami gambar ataupun objek. Dan yang ketiga, neural networks yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Ketiga teknologi ini menjadi dasar dalam berbagai aplikasi AI dalam bidang teknik mesin. Next. Baik, selanjutnya adalah machine learning. Jadi, otak di balik otomasi, machine learning memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola dalam dataset besar tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam teknik machine learning digunakan untuk yang pertama adalah optimasi parameter pemotongan CNC dan sebagainya seperti pengoperasian mesin CNC yang ada sekarang. Kemudian estimasi masa pakai suatu bearing, dan yang ketiga adalah klasifikasi jenis material. Next. Deep learning sendiri menggunakan arsitektur multi-layer untuk menangani data nonlinear bersamaan dasar perseptron dan direpresentasikan sebagai rumus berikut, yang dimana W adalah bobot, X adalah input sensor, dan B adalah bias. Next. Selanjutnya adalah generative design. Resolusi desain produk yaitu AI mengeksplorasi ribuan iterasi desain berdasarkan parameter beban dan material. Hasilnya seringkali berbentuk organik yang mustahil dirancang secara manual. Hal ini berdampak, yang pertama adalah pengurangan berat hingga 40%, kemudian peningkatan kekuatan struktural, dan yang ketiga adalah optimal untuk manufaktur aditif, terutama pada 3D printing. Selanjutnya adalah optimasi topologi. Metode tradisional yang pertama adalah desain berbasis geometri standar, seperti kotak maupun silinder. Hal ini seringkali memiliki material berlebih di area-area yang memiliki tegangan yang rendah. Kemudian jika menggunakan metode berbasis AI dapat menghapus material yang tidak berkontribusi pada integrasi struktural, menyisakan jalur tegangan utama saja. Yang selanjutnya adalah perbandingan antara metode tradisional dan yang menggunakan AI. Dari segi aspek, yang pertama adalah waktu desain. Metode tradisional dari minggu ke bulan, kemudian pada menggunakan AI dari jam ke hari. Hal ini memangkas dari waktu proses desain yang akan dibuat. Kemudian adalah bobot produksi. Produk standarnya metode tradisional terkadang itu berat, dan jika menggunakan AI itu sangat ringan, jadi menghasilkan optimasi yang sangat bagus. Kemudian pemeliharaan, metode tradisional
itu harus terjadwal. Kemudian untuk metode berbasis AI sendiri, dia prediktif berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah proses produksi. Dari metode tradisional sendiri itu kaku dan massal, sedangkan dari metode berbasis AI itu dapat fleksibel dan dapat custom. Next. Next. Nah, selanjutnya yaitu pada halaman 11 ada terobosan penting bernama PINS atau Basic Informated NN. Kalau AI bisa cuma belajar dari kecocokan data, PINS ini dapat dilatih atau disekolahkan untuk memahami hukum fisika, seperti rumus Navier-Stokes untuk fluida. Di layar ditampilkan rumus yaitu nilai losses dikomunikasikan antara kecocokan data dan kepatuhan pada hukum fisika. Konsep ini memastikan prediksi atau kepatuhan pada prediksi AI di bidang teknik mesin tidak cuma tebak-tebakan statik yang akurat, tetapi juga valid secara ilmiah. Next. Selanjutnya ada smart manufacturing. Berkat model AI yang makin berkembang dan patuh dengan hukum fisika tadi, kita bisa membangun smart manufacturing atau pabrik masa depan. Di sini AI digabungkan dengan IoT dan Big Data untuk membuat ekosistem produksi yang bisa mengatur dirinya sendiri. Semua mesin tersinkronisasi secara otomatis, jadi kalau ada perubahan di satu lini, dengan lini layar, jalur produksi lain akan menyesuaikan secara dinamis demi memangkas downtime atau waktu nganggur mesin yang tidak terencana. Next. Next. Selanjutnya ada robotika dan computer vision. Di sini ujung tombak dari pabrik yang cerdas adalah robot-robot yang modern yang dibekali oleh computer vision, alias untuk kemampuan untuk melihat. Robot sekarang tidak lagi bergerak secara buta berdasarkan kode kaku. Mereka bisa menyortir objek yang posisinya secara acak atau pick and place dan mengkorelasikan jalur las secara otomatis kalau posisi material yang bergeser, sampai melakukan inspeksi kualitas produksi atau QC secara real time lewat kamera. Next. Selanjutnya ada robot kolaboratif atau cobots. Menariknya, teknologi ini tidak dirancang untuk menyingkirkan manusia, melainkan untuk bekerja bareng melalui cobot atau kolaboratif robot. Bedanya dengan robot pabrik yang lama yang harus dikurung di dalam pagar pengaman, cobot bisa bekerja berdampingan langsung dengan teknisi. AI di dalamnya mendeteksi gerakan sekitarnya secara instan. Begitu ada sentuhan atau manusia yang berpapasan di jalur, cobot langsung bisa berhenti dan bisa menyesuaikan keamanannya. Next. Selanjutnya yaitu predictive maintenance. Di sini semua data sensor dari pabrik tadi bermuara pada sistem predictive maintenance. Kita beralih dari sistem perawatan yang terjadwal atau yang kaku ke sistem prediksi. AI bakal memantau getaran, suhu, hingga suara mesin untuk menghitung sisa masa pakai efektifnya atau remaining useful life. Hasil nyatanya, perusahaan bisa menghemat biaya suku cadang karena komponen diganti hanya saat benar-benar dibutuhkan. Operasinya jadi lebih aman dan produktivitas lebih baik atau otomatisnya lebih naik. Untuk berikutnya ada dampak ROI AI di manufacturing. Di sini untuk efisiensi energi pada proses manufacturing ini menjadi efisien sebanyak 30%, kemudian untuk pengurangan downtime-nya menjadi 50%, dan ada peningkatan secara output sebesar 20%. Next.
Berikutnya ada teknologi digital twin atau kembaran digital secara real time. Itu merupakan replika virtual dari aset fisik yang diperbarui secara terus-menerus melalui data sensor. Sebagai contoh yang pertama ada simulasi skenario what if tanpa resiko, kemudian ada pemantauan jarak jauh, akselerasi pengembangan produk. Next. Selanjutnya, AI dalam energi dan termofisika. Ini yang pertama ada optimasi turbin. AI ini menyesuaikan sudut-sudut turbin secara otomatis untuk menangkap energi maksimal. Kemudian contoh yang kedua adalah manajemen panas, yaitu mengontrol panas secara cerdas pada sistem pendingin untuk efisiensi energi. Kemudian yang ketiga ada jaringan listrik cerdas, yaitu memprediksi lonjakan beban dan mendistribusikan energi secara optimal. Next. Selanjutnya ada efisiensi energi melalui AI. Di sini ada sistem tradisional ini sebagai base utama dari sebelum era AI. Kemudian yang kedua ada kontrol otomasi PLC. Ini lebih menghemat sebesar 15%. Kemudian ketika opsi AI diintegrasikan, hasilnya menjadi 30% lebih hemat. Selanjutnya, pada industri otomotif, ini kendaraan otonom dan sistem cerdas, AI memproses data dari LiDAR, kemudian dari radar dan kamera untuk navigasi tanpa supir. Sebagai contoh dari V2X Communication, kemudian ada sistem manajemen baterai BMS untuk EV dan EDA, Advanced Driver Assistance System. Kemudian berlanjut ke penggunaan AI dalam dirgantara, yaitu salah satu contohnya adalah pada penggunaan pengembangan struktur ringan, di mana desain generatif untuk part pesawat dibuat untuk mekanisme hemat bahan bakar. Kemudian ada pemantauan kesehatan struktur, yaitu mekanisme untuk pengembangan AI dengan mendeteksi retakan mikro pada badan pesawat secara otomatis. Kemudian ada optimasi rute, yaitu algoritma AI untuk memperbaiki rute terbang dengan memilih yang paling efisien guna mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Kemudian pada material, yaitu dengan AI bisa mempercepat penemuan paduan logam atau polimer baru dengan mensimulasikan sifat atomik secara digital. Dengan demikian, paduan tahan panas dapat lebih tinggi, kemudian material komposit super ringan, dan baterai dengan densitas energi tinggi. Next. Nah, dalam penerapannya juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu sustainability. Contohnya limbah minimum, yaitu optimasi nesting pada pemotongan plat logam mengurangi scrap. Kemudian ada green net energy, yaitu AI dapat meningkatkan efisiensi turbin dan angin dan panel surya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada efisiensi fluida, yaitu desain aerodinamis yang lebih baik untuk mengurangi hambatan yang terjadi. Kemudian tantangan, yaitu keamanan cyber. Penggunaan AI juga meningkatkan berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah aspek keamanan, di mana resiko konektivitas ini semakin terhubung sebuah pabrik, maka dapat meningkatkan kerentanannya terhadap serangan cyber dari pihak-pihak luar yang dapat menghentikan produksi fisik. Kemudian, solusi yang dapat digunakan adalah AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi anomali trafik jaringan yang mengindikasikan adanya serangan cyber secara real time. Nah, kemudian standarisasi atau interoperabilitas, yaitu tantangan besar dalam adopsi AI adalah komunikasi antar perangkat dengan vendor yang berbeda. Dengan hal ini, yaitu perlu penyelarasan antar berbagai pabrikan, seperti protokol OPC UA, itu standar komunikasi industri, kemudian data silos, yaitu hambatan dalam pengumpulan data terpadu, kemudian etika data, yaitu kepemilikan data dan pengaruh performa mesin.
Baik, selanjutnya adalah dampak AI terhadap pekerjaan. Dengan adanya AI, 60% pekerjaan baru, 25% dapat meninggalkan skill, dan 15% dampak akibat AI adalah pekerjaan yang tergantikan. Kemudian untuk skill insinyur mesin masa depan, yang pertama adalah pemrograman, yang kedua statistik dan ML, yang ketiga sistem thinking. Kemudian untuk studi kasus implementasi, yang pertama adalah BMW menggunakan teknologi computer vision untuk proses inspeksi kualitas produk. Dengan adanya ini, hasil tingkat akurasi deteksi cacat mencapai lebih dari 99%. Yang kedua yaitu Airbus menerapkan generatif design, yaitu AI yang menghasilkan berbagai alternatif desain berdasarkan batasan teknis yang diberikan insinyur. Dengan adanya metode ini, Airbus berhasil membuat beberapa komponen kabin pesawat hingga 45% lebih ringan, tanpa mengurangi kekuatan strukturnya. Kemudian yang ketiga adalah Shell menggunakan AI untuk predictive maintenance atau pemeliharaan prediktif. Dengan pendekatan ini, Shell mampu menghemat biaya perawatan hingga sekitar $2 juta per tahun dan mengurangi downtime operasi. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah Tesla mengembangkan teknologi full self-driving berbasis AI yang memungkinkan kendaraan mengenali lingkungan sekitar, mengambil keputusan, dan membantu proses mengemudi secara otomatis. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi ini, AI bukan pengganti insinyur mesin, melainkan alat yang memperkuat kemampuan kita untuk mendesain dan membangun sistem yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sikat, Pak. Sopo ki sing upload? Caranya